Hai Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Jumpa kembali dengan saya dalam channel Bonsai Ajib. Nah, baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bahan loa atau Ficus resmosa. Untuk bahan ini sudah lama saya lakukan pemindahan dari ground to ground karena tempatnya yang awalnya berdempetan dengan tembok, sehingga ada beberapa bagian cabang yang mengering atau mati karena kurangnya cahaya. Nah, untuk bahan ini merupakan bahan stek, teman-teman. Bisa dilihat ya, untuk bagian poros atau asnya belum tirus. Nah, langkah awal yang akan saya lakukan adalah mengurangi bagian kayu mati, terutama teman-teman yang tidak memiliki anak cabang dominan atau pertumbuhan cabang yang signifikan. Nah, dari sini bisa terlihat ya, sedikit saya buka dimensinya. Nah, ini perlu saya kurangi teman-teman agar terlihat percabangan yang nantinya akan menjadi lengan kedua. Tentunya teman-teman dengan model atau gaya yang seperti ini tentunya gaya natural ya. Nah, pada bagian bekas potongan yang dengan benjolan tidak natural atau terlihat sisa kayu mati, kita kikis kembali untuk nantinya memunculkan benjolan yang lebih natural. Nah, bagian ini teman-teman, saya pastikan untuk beberapa trainer akan berpikir bagian ini yang membuat bahan ini terlihat kaku jika kita lakukan proses. Nah, bagian ini akan menjadi lengan pertamanya teman-teman ya, karena mengingat jarak antara cabang keduanya lebih sesuai dengan pakem yang ada jika kita menggunakan yang ada di atasnya ini. Nah, ini akan kita los teman-teman. Nah, namun untuk bagian bawah atau pangkalnya akan kita lakukan treatment untuk supaya bentuknya lebih tirus lagi. Seperti biasa, bagian potongan bekas gergaji kita bersihkan atau kita rapikan dengan menggunakan pisau atau cutter untuk memudahkan kambiumnya berjalan. Nah, ini saya membuka bagian dimensi yang akan menjadi calon mahkota teman-teman. Untuk bagian tunas atau anak cabang ya, ini yang pertumbuhannya bagus akan saya lakukan cangkok. Nah, kebetulan saya memutuskan untuk menggunakan sistem cangkok tisu teman-teman, sehingga lebih praktis. Cukup dengan melakukan penyayatan atau pembukaan kulit saja. Untuk treatment seperti ini cukup dibuka saja kulitnya, kemudian kita berikan waktu untuk mengering sejenak. Tidak perlu dilakukan pengerokan teman-teman, karena kambium akan mengering dengan sendirinya. Nah, untuk alat pahat yang saya gunakan untuk menyekungkan bekas potongan tadi, saya lakukan penajaman cukup dengan menggunakan gerinda tangan seperti ini dengan mata asah amplas flat teman-teman. Nah, saya kira sudah cukup tajam, jadi siap untuk digunakan.
Tujuan pengikisan kita bentuk cekungan seperti ini agar memberikan tempat atau ruang kepada kambium pada saat melakukan proses pertumbuhan, menutup bekas potongan sehingga tidak terlihat lebih bengkak lagi teman-teman. Ada banyak metode, jadi ini adalah cara awal saja. Jadi ketika sudah mulai terlihat kambium berjalan, kita bisa menggunakan plastik wrap atau karet ban untuk kita balut atau kita ikatkan pada bagian kambium yang akan tumbuh atau berjalan, sehingga efek bengkak tidak terlalu signifikan. Nah ini teman-teman ya, bagian potongannya jika kita tidak lakukan atau kita rapikan jadinya seperti itu, sehingga efek kayu tuanya atau efek pohon tuanya jadi kurang menarik. Nah dari sini bisa terlihat teman-teman ya untuk calon mahkotanya. Jika kita lihat dari sisi sini, maka teman-teman akan berpendapat sayang sekali bagian ini jika dipotong. Namun ketika kamera nanti akan saya geser pada sisi belakang, maka akan terlihat teman-teman. Nah seperti ini ya. Jadi ada satu cabang yang saya pertahankan untuk saya besarkan dimensinya. Seiring dengan perjalanan waktu pertumbuhan, maka luka bagian potongan ini akan tertutup oleh pertumbuhan kambium. Seperti biasa kita rapikan, kemudian kita buat efek cekungan teman-teman. Untuk video kali ini saya buatkan 2 part teman-teman ya, karena mengingat waktu yang sudah mulai siang atau mulai terik, untuk mengurangi tingkat stresnya. Dan seperti biasa kita oleskan dengan salep kambium untuk menutup bekas potongan tadi. Nah untuk bagian ini harus kita kurangi teman-teman ya, untuk memancing tunas barunya tumbuh. Nah kemudian untuk bagian cabang ini teman-teman, karena terlalu gemuk, saya kikis dulu. Dan bahan yang saya gunakan untuk penyemprotan bagian cangkok tisu yang saya lakukan cukup dengan rendaman 2 bahan ini. Bisa menggunakan bawang merah juga bisa teman-teman. Sebenarnya cukup menggunakan air putih saja juga cukup bisa memberikan kelembapan untuk memudahkan tumbuhnya bintil akar. Nah ini saya bungkus dengan menggunakan kertas kain, karena ini nanti akan saya rendam pada botol semprotan agar tidak menyumbat bagian selang botol semprot kita. Nah ini teman-teman ya, karena saya lupa membawa sarung tangan, terlihat tangan penuh dengan getah pohon loa teman-teman. Nanti saya coba cuci dengan menggunakan sabun. Nah cukup dengan dimasukkan saja seperti ini. Nah ini saya coba bersihkan dengan sabun, ternyata bisa bersih teman-teman. Kemudian tisu kita lipat menjadi 2, kita tutupkan saja seperti ini. Kemudian kita semprot dengan air rendaman tadi. Ini tidak akan terlepas sekalipun kita lakukan penyemprotan, asalkan dengan semprot kabut teman-teman. Karena pada metode cangkok tisu ini saya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai 2 bulan saja
Jika memang luruh atau hancur, cukup dibalutkan kembali. Nah, ini sebagai contoh saja teman-teman ya. Pada part 2 akan saya lanjutkan proses ini dan beberapa aktivitas pada bagian yang lain. Nah, ini adalah bagian potongan yang tadi teman-teman, karena posisinya yang terlalu sulit untuk saya lakukan penyayatan, saya potong saja. Kemudian saya lakukan cangkok air saja teman-teman, dengan cara menyayat bagian pangkal. Bisa disayat tirus atau seperti ini. Saya lebih suka cara yang seperti ini karena pertumbuhan akar lebih rata nantinya. Dan ini bagian yang besar tadi teman-teman, sama ya, jadi kita pendekkan dulu bagian yang terlalu panjang ini. Jadi bagian dasar kita sayat atau kita lukai seperti bahan yang sebelumnya tadi. Nah, cukup seperti ini dan kita biarkan atau kita angin-anginkan dulu teman-teman. Nah, kemudian kita rendam dengan menggunakan air dengan ketinggian maksimal 1,5 cm saja, tidak perlu terlalu dalam. Letakkan di tempat yang lembab, pastikan udaranya tidak terlalu kering. Jika terlalu kering udaranya, maka lebih baik dilakukan penyungkupan. Karena jika tidak, biasanya untuk trik seperti ini bahan akan membusuk teman-teman. Jadi pastikan area sekitarnya teduh dan dengan kelembapan yang bagus ya, artinya kelembapannya tinggi. Nah, biarkan saja, biasanya kurun waktu 2 minggu sudah mulai muncul bintil akar. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video part 1 ini. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan untuk tekan like, kemudian subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan di video part 2. Terima kasih, semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.